Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Perkenalkan, nama saya Nita Nuraini, salah satu Consultant of Gold binaan cabang Depok. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang kuliah Enrichment COG Batch 1 tentang Amazing Cash Flow. Ya, jadi sahabat, kita kondisi saat ini harus sangat memperhatikan cash flow kita. Berada dalam posisi yang manakah cash flow kita hari ini? Ya, dimana kondisi cash flow itu kita pelajari terbagi menjadi 3. Yang pertama, terlaknat cash flow. Yang kedua, merugi cash flow. Dan yang ketiga adalah amazing cash flow. Apa itu terlaknat cash flow? Ya, kita perlu perhatikan. Terlaknat cash flow di sini adalah kondisi di mana income kita lebih sedikit daripada pengeluaran. Jadi kalau bahasa dalam peribahasa ya dikatakan besar pasak daripada tiang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Coba perhatikan. Bila gaya hidup kita ikuti, ya, kita mengikuti gaya hidup, maka akan terjadi besar pasak daripada tiang. Income kita tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan gaya hidup kita. Maka ini yang harus diperhatikan sahabat, walaupun banyak penawaran-penawaran riba di luar sana ya, untuk silahkan tinggal ambil motor, tinggal ambil mobil, ambil rumah ya, kemudian akhirnya kita terlilit dengan riba, maka jangan sampai itu kita ikuti. Ya, jadi cukup kita tekan gaya hidup kita, nggak perlu dulu punya rumah kalau memang income kita belum cukup. Nggak apa-apa ngontrak juga, yang penting kita tidak menjadi orang yang terlaknat cash flow-nya, besar pasak daripada tiang. Income kita tidak bisa mencukupi pengeluaran kita, dan akhirnya terus bertambah hutang. Apalagi kalau kita terlibat dengan riba ya, karena ada laknat Allah di sana, kemurkaan Allah di sana, akhirnya terus-menerus hidup kita sesak, sempit. Maka ini sahabat yang perlu kita perhatikan ya, jangan sampai kita ada dalam kategori ini. Kalau memang masih dalam kategori terlaknat cash flow, maka kita harus berusaha menghentikannya sesegera mungkin. Ya, kita mulai tutup hutang-hutang riba tadi, kita kembalikan hutang-hutang riba tadi. Kita cukupi hidup apa adanya, mengikuti income kita. Nah itu. Jadi yang kedua adalah merugi cash flow. Gimana merugi cash flow? Yaitu ketika income kita sudah bisa melebihi pengeluaran kita. Contoh misalnya, kita memiliki income 7 juta. Pengeluaran kita hanya 5 juta. Kita tekan gaya hidup tadi. Kita cukupkan pengeluaran itu dalam 1 bulan hanya 5 juta. Nah, kemudian yang 2 juta itu ditabung, tapi menabungnya masih dalam bentuk rupiah, dalam bentuk uang kertas. Kita tabung di bank ataupun masih ditabung di rumah gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya semakin berjalannya waktu, kebutuhan semakin meningkat, biaya semakin meningkat ya, biaya listrik, biaya transportasi, biaya makan, segala pengeluaran meningkat ya, biaya pendidikan dan segala macam.
Akhirnya tabungan yang telah kita kumpulkan setelah sekian lama-kelamaan terpakai. Income yang tadinya berlebih, tidak lagi berlebih, justru berkurang. Bahkan tabungan tadi terpakai yang lama-kelamaan, akhirnya tabungan itu pun habis. Kenapa? Karena tabungan itu masih berupa uang kertas. Nah, inilah yang dinamakan merugi cash flow, ya sahabat. Maka segera ya kita pindah hijrah, kita usahakan gimana cash flow kita berada dalam cash flow yang amazing, ya, di poin yang ketiga, yaitu amazing cash flow. Bagaimana amazing cash flow itu? Yaitu kondisi di mana income tadi yang sudah berlebih daripada pengeluaran kita. Contoh misalnya tadi income kita 7 juta, kemudian pengeluaran kita hanya 5 juta, maka yang 2 juta tadi itu kita jadikan sebagai aset atau kita investasikan. Nah, mungkin kalau masih 2 juta masih sedikit ya, belum bisa mau diinvestasikan kemana, masih bingung pilih mau diinvestasikan kemana, maka kita bisa membeli dulu keping EOA Gold yang 2 gram seperti ini ya. Kalau memang kelebihan income tadi 2 juta, saat ini bisa membeli 2 keping, bisa membeli keping EOA Gold yang 2 gram. Nah, kalau misalnya kelebihan income-nya 1 juta, kita bisa membeli keping 1 gram EOA Gold. Nah, kalau Allah izinkan, Allah lebihkan income-nya tadi 5 juta, maka kita bisa membeli keping EOA Gold yang 5 gram, sahabat. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal pilih sebelum kita menentukan mau menginvestasikan kemana, atau mungkin kita mau ikutan desirkah ya di EOA Club, tapi belum dibuka desirkah dari EOA Club-nya belum buka, maka kita bisa menjadikan tabungan itu berupa aset. Karena kalau berupa EOA Gold, maka ini tidak akan terkena inflasi, dia punya nilai safe haven ya. Jadi kita nggak akan rugi dan kita nggak akan nilai emas ini tidak akan tergerus oleh inflasi tadi ya. Kemudian ketika kita menginvestasikan nanti, kita sudah cukup dananya, kita sudah pilih mau investasinya kemana, maka emas-emas yang kita beli, yang kita kumpulkan ini bisa kita gadaikan di EOA Club ya. Kita gadaikan, kemudian diinvestasikan uangnya, diinvestasikan. Nah, setelah diinvestasikan, hasil dari investasi itu kita cicil buat membayar emas-emas yang telah kita gadaikan. Nah, bila semakin berjalan waktu, akhirnya kita sudah bisa tebus emas yang kita gadaikan, kemudian kita bisa menuju ke financial freedom, kebebasan finansial. Bebas finansial kita kenapa? Karena investasi yang kita tanam ya, yang kita masukkan ke perusahaan-perusahaan dalam peradaban EOA itu menghasilkan keuntungan, yang keuntungan tadi dapat mencukupi kebutuhan kita yang 5 juta. Sehingga income kita yang 7 juta itu berlebih lagi, bisa kita investasikan lagi, ataupun mungkin disitulah kalau kita di situ udah mulai bisa membeli rumah, mencicil rumah gitu ya, ataupun membeli mobil atau membeli yang lain gitu ya, di situ kita bisa lakukan ketika sudah mendapatkan amazing cash flow. Nah, nanti ketika hasil investasi itu kemudian semakin besar ya, maka ingat, wakaf peradaban, wakafnya dibesarkan ya, wakafnya dibesarkan. Jangan malah wakafnya yang dikecilkan, justru gaya hidup tetap kita tekan, tapi wakaf yang kita besarkan karena Allah. Nah, ketika financial freedom tadi sudah kita dapat, kita tidak lagi bekerja untuk uang, tapi kita bekerja untuk berjuang. Ya, insya Allah sampai di sini sahabat, lebih kurangnya mohon maaf.
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.